Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Kurnia Putri dengan NIM 22034044. Saya bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 3 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang peranan sains dalam adaptasi dengan lingkungan dan alam. Namun, tentunya saya tidak sendiri, karena akan ditemani oleh rekan saya, yaitu Anissa Febriat Michandra, yang akan mempresentasikannya. Saya Anissa Febriat Michandra dengan NIM 22034042. Di sini saya akan menjelaskan kondisi dan lingkungan alam sebelum ditemukannya sains. Sebelum ditemukannya sains, kondisi lingkungan dan alam masih belum stabil. Kondisi lingkungan masih belum terkendali karena belum ada solusi untuk mengendalikan sains, yang merupakan kegiatan alam untuk menemukan aspek kehidupan manusia dan alam semesta. Sains merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sejak awal peradaban hingga akhir kehidupan manusia. Sains semakin maju seiring dengan perkembangan peradaban manusia di dunia. Dari waktu ke waktu, mari kita perhatikan fenomena perkembangan peradaban manusia. Kita melihat dengan jelas betapa sentralnya peran sains ini, meskipun orang tidak memiliki konsep sains dan teknologi pada masa-masa awal. Pada masa itu, seperti pada masa prasejarah, perkembangan peradaban manusia berlangsung hanya atas dasar logika pemikiran sederhana dan gejala alam sederhana. Misalnya, menemukan alat berburu sederhana adalah hal yang mudah bagi kita di zaman prasejarah. Tetapi kemudian penemuan itu adalah hal yang sangat revolusioner dan hebat. Yang kedua, perubahan lingkungan dan alam setelah perkembangan sains. Karena peran sains yang sangat sentral dalam pembangunan peradaban, banyak negara kini saling berlomba-lomba untuk mengembangkan iptek. Mereka percaya bahwa kemajuan sains dan teknologi akan mempengaruhi kemajuan bangsa. Dan hal itu benar-benar terjadi. Jika melihat sejarah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat menentukan kemajuan bangsa, bahkan dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan bangsa. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berbanding lurus dengan kemajuan bangsa. Dan hal terpenting yang dapat dicapai bangsa melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah peningkatan kesejahteraan bangsa. Dunia sedang mengalami gelombang perubahan yang biasa disebut dengan globalisasi. Tidak ada negara di muka bumi ini yang luput dari gelombang tersebut. Hal ini menyebabkan meningkatnya independensi seluruh aktivitas manusia yang tidak lagi dibatasi oleh batas-batas negara, seiring dengan menghilangnya sekat-sekat ruang dan waktu. Jika melihat sejarah perubahan di atas akibat, globalisasi telah mendorong umat manusia untuk angkat bicara sehingga menimbulkan ketegangan dalam hubungan manusia dan alam. Tekanan ini dapat bersifat global seperti perubahan iklim, lapisan ozon pelindung, degradasi keanekaragaman hayati, pencemaran laut dan lingkungan, atau lokal terhadap lingkungan dan sumber daya alam seperti pengundulan hutan, penggurunan, dan pencemaran air tanah, pembuangan limbah, dan domestik dan industri dan lain sebagainya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan studi kasus yang berkaitan dengan peranan sains dalam adaptasi lingkungan dan alam. Yang pertama itu kerusakan terumbu karang di Kabupaten Maluku Tenggara pada kawasan Ohoy Ngurbrat. Rusaknya terumbu karang pada kawasan Ohoy itu akan mengancam kondisi sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang ada di wilayah tersebut, khususnya nelayan tradisional yang bergantung pada sumber daya terumbu karang. Selain aktivitas manusia, kerusakan terumbu karang yang ditemukan disebabkan juga oleh faktor alam, yaitu adanya perubahan iklim sehingga menyebabkan terjadinya bleaching pada terumbu karang yang diduga karena adanya faktor pemanasan global. Rencana strategis pengelolaan terumbu karang di perairan pantai Ngurbrat sebagai berikut. Yang pertama, penempatan zonasi kawasan terumbu karang sesuai daya dukung lingkungan. 2. Penetapan kegiatan atau usaha yang boleh atau tidak boleh dilakukan pada setiap zona yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengendalian penangkapan ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan.
tidak merusak terumbu karang dan lingkungan, dan dilakukan pada lokasi dan musim atau waktu yang tepat. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan masyarakat nelayan di pantai Ngobrol akan pentingnya terumbu karang sebagai optimalisasi pemanfaatan pelestarian sumber daya alam. Baiklah, dari presentasi tadi bisa disimpulkan kondisi adaptasi terhadap lingkungan bagi pijakan manusia telah melahirkan pengetahuan dan cara atau teknologi yang tepat guna untuk kesinambungan kehidupan di muka bumi. Konsep dasar pemikiran munculnya pengetahuan dan teknologi ini berdasarkan pada kenyataan bahwa kondisi lingkungan menjadi dasar bagi munculnya iptek dan budaya atau perilaku dalam adaptasi dan kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.